Survei LSI bilang elektabilitas Ganjar anjlok usai kisruh Piala Dunia U20. Pemirsa, elektabilitas Ganjar Pranowo merosot usai Piala Dunia U20 batal terselenggara di Indonesia. Bahkan pengamat menilai peluang Ganjar untuk diusung sebagai capres kini menipis. Terkait U20 ini ya memang dampak elektoralnya ada. Dan khususnya di relawan Ganjar itu kami sangat menyikapi lah dinamika yang ada. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai warga negara ya di negara yang demokrasi seperti ini ya dinamika yang seperti ini yang harus kita terima. Para pemain timnas Indonesia U20 meluapkan kekecewaannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Karena ditolak tim Israel ditolak Padahal yang menolak juga sebetulnya bukan hanya PDIP, PKS pun menolak. Tapi karena mereka yang lebih berpengaruh, ya mereka yang lebih kena getahnya. Mereka bisa saja menentukan keputusan memilih atau tidak memilih dalam waktu yang singkat. Dan sekarang kalau dilihat dari data yang disampaikan oleh Kang Dadan tadi, menunjukkan bahwa reaksi itu adalah reaksi kecewaan. Yang bisa saja implementasinya adalah tidak lagi mau memilih Ganjar Pranowo. Tapi persoalannya adalah sumber dananya harus dideklar. Kalau sumber dananya berasal dari kubu Ganjar Pranowo, berasal dari bohir di belakang Ganjar misalnya, ya maka survei tersebut barangkali ada catatan. Survei LSI bilang elektabilitas Ganjar anjlok usai kisruh Piala Dunia U20. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres pada pemilu 2024 turun signifikan usai kisruh batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ganjar menyatakan menolak hadirnya tim nasional atau timnas Israel di Indonesia. Pada simulasi daftar 19 nama capres, elektabilitas Ganjar Pranowo turun menjadi 19,8%. Dibandingkan survei sebelumnya pada Februari sebesar 27,1%. Sementara Prabowo Subianto sedikit menguat menjadi 19,3% dari sebelumnya 17,9%. Sedangkan Anies Baswedan menguat dari 18,4% dari sebelumnya 17,2%. Ada kemungkinan pernyataan Ganjar Pranowo terkait timnas Israel sehingga terjadi pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia menjadi penjelas di balik merosotnya basis dukungan Ganjar. Dikutip dari hasil survei nasional LSI, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kemenkau, dugaan korupsi di BTS dan peta politik terkini. Dikutip Senin 10 April. Nama Ganjar Pranowo juga disebut cukup banyak sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keputusan FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tulis hasil survei LSI. Sementara itu pada simulasi daftar 3 nama capres, dukungan terhadap Ganjar juga turun signifikan menjadi 26,9%. Dari survei Februari sebesar 35%, sedangkan dukungan terhadap Prabowo meningkat menjadi 30,3%. Dari sebelumnya 26,7% dan dukungan terhadap Anies naik tipis menjadi 25,3% dari 24%. Sebagai informasi, LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023. Terdapat sebanyak 1.299 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing atau RDD. Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara
Survei LSI bilang elektabilitas Ganjar anjlok usai kisruh Piala Dunia U20. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres pada pemilu 2024 turun signifikan usai kisruh batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ganjar menyatakan menolak hadirnya tim nasional atau timnas Israel di Indonesia. Pada simulasi daftar 19 nama capres, elektabilitas Ganjar Pranowo turun menjadi 19,8% dibandingkan survei sebelumnya pada Februari sebesar 27,1%. Sementara Prabowo Subianto sedikit menguat menjadi 19,3% dari sebelumnya 17,9%. Sedangkan Anies Baswedan menguat dari 18,4% dari sebelumnya 17,2%. Ada kemungkinan pernyataan Ganjar Pranowo terkait timnas Israel sehingga terjadi pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia menjadi penjelas di balik merosotnya basis dukungan Ganjar. Dikutip dari hasil survei nasional LSI, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kemenkau, dugaan korupsi di BTS dan peta politik terkini. Dikutip Senin 10 April. Nama Ganjar Pranowo juga disebut cukup banyak sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keputusan FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tulis hasil survei LSI. Sementara itu pada simulasi daftar 3 nama capres, dukungan terhadap Ganjar juga turun signifikan menjadi 26,9%. Dari survei Februari sebesar 35%, sedangkan dukungan terhadap Prabowo meningkat menjadi 30,3%. Dari sebelumnya 26,7% dan dukungan terhadap Anies naik tipis menjadi 25,3% dari 24%. Sebagai informasi, LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023. Terdapat sebanyak 1.299 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing atau RDD. Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara. Survei LSI bilang elektabilitas Ganjar anjlok usai kisruh Piala Dunia U20. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres pada pemilu 2024 turun signifikan usai kisruh batalnya Indonesia.